Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Rosita Endasari, mahasiswa Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura dengan NIM 1903211000021. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu program penyuluhan tentang komoditas jagung di Kabupaten Bangkalan. Video ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian yang diampu oleh Bapak Rum. Indonesia merupakan negara agraris di mana banyak penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat di setiap daerah yang ada di Indonesia, seperti di Pulau Madura. Madura sebagai wilayah agraris di mana sektor pertanian merupakan mata pencaharian utama bagi penduduk yang ada di Madura. Salah satu komoditi tanaman pangan yang dapat mengambil peran dalam pembangunan sektor pertanian yaitu komoditi jagung. Di Indonesia, jagung merupakan bahan pangan penting karena merupakan sumber karbohidrat kedua setelah beras. Selain itu, jagung digunakan sebagai bahan pakan ternak dan bahan baku industri. Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi yang sangat besar dalam memberikan kontribusi pangan di Madura, salah satunya komoditas jagung. Tercatat total produksi jagung di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 sebesar 132.874 ton pipilan kering dengan luas panen 60.097 hektar. Namun produktivitas masih rendah 2,3 ton per hektar karena banyak menggunakan varietas lokal. Tak hanya itu, potensi ladang di Bangkalan seluas 60.000 hektar sampai saat ini baru termanfaatkan untuk hibrida seluas 10.000 hektar, sehingga sektor pertanian masih memegang peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Bangkalan. Kecamatan Socah menjadi salah satu wilayah yang menghasilkan jagung cukup melimpah di Kabupaten Bangkalan. Hal ini menjadikan pemerintah melakukan beberapa upaya pengembangan di sektor pertanian, seperti pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang telah mengalokasikan sejumlah dana untuk pengembangan komoditas jagung dengan diberikannya bantuan alat hasil inovasi agar hasil jagung nanti semakin efisien. Selanjutnya ada permasalahan potensial mengenai komoditas jagung yang terjadi di Kabupaten Bangkalan. Di sini saya mengambil salah satu studi kasus di Kecamatan Socah, yaitu terkait kepentingan perekonomian masyarakat di Kecamatan Socah. Selain permasalahan itu, terdapat permasalahan belum optimalnya produksi jagung dan belum ada penerapan peningkatan produksi jagung yang ramah lingkungan. Selain itu, permasalahan yang utama adalah permasalahan penanganan jagung pasca panen. Belum maksimal upaya pengembangan teknologi tepat guna penanganan pasca panen jagung, sehingga masyarakat kelompok tani Kecamatan Socah perlu adanya peranan penyuluh berupa pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menangani pasca panen jagung, mulai dari perontok jagung, pemipil jagung, dan penepung jagung dengan menggunakan alat hasil inovasi atau hasil riset berupa alat perontok, pemipil, dan penepung jagung. Dalam proses menyelesaikan permasalahan tersebut, materi penyuluhan dapat berupa kegiatan program iptek bagi wilayah yang nantinya akan diimplementasikan dalam sejumlah kegiatan pengembangan komoditas jagung melalui pemberdayaan sumber daya lokal. Strategis pelaksanaan program di Bangkalan dengan peningkatan swadana dan swadaya masyarakat. Bentuk program pengembangan teknologi tepat guna pasca panen jagung, yaitu dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat menangani pasca panen jagung. Adapun implementasinya dengan memberikan pelatihan alat perontok jagung, pemimpil jagung, dan penepung jagung, yang dimana alat-alat tersebut merupakan hasil inovasi atau hasil riset. Dengan adanya pelatihan-pelatihan tersebut diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan bagi petani sehingga dapat meningkatkan penanganan komoditas jagung.
pelatihan, beberapa alat penanganan pasca panen jagung, dan bantuan alat perontok jagung dapat menambah nilai jual dari komoditas jagung. Dengan bantuan alat yang dapat mempermudah dan mempercepat proses penanganan pasca panen jagung, akan lebih efisien waktu, tenaga, dan bahkan dapat menambah pendapatan petani dari komoditas jagung. Tahapan-tahapan pelaksanaan program pengembangan teknologi tepat guna pasca panen jagung meliputi: yang pertama, koordinasi pelatihan di kantor dinas dan di kelompok tani. Awal kegiatan dilakukan dengan melakukan persiapan pelatihan alat penanganan pasca panen jagung. Dan yang kedua, ada persiapan dengan uji coba alat penanganan pasca panen jagung. Sebelum dilakukan pelatihan ke kelompok tani, alat-alat penanganan pasca panen jagung yang meliputi alat perontok, pemberas, dan penepung diuji coba terlebih dahulu. Sebelum dilakukan praktek alat, didahului penjelasan umum dari ketua kegiatan IPTEK bagi wilayah dan penjelasan khusus terkait alat penanganan alat pasca panen jagung. Ketiga, pelatihan alat penanganan pasca panen jagung. Pada kegiatan pelatihan ini, selain mengajarkan dan mempraktekkan alat perontok jagung, juga diajarkan cara menggunakan atau mengoperasikan alat pemberas jagung, serta praktek ke alat penepung jagung. Harapan dari kegiatan ini adalah agar petani lebih mudah dan murah dalam penanganan pasca panen jagung, khususnya dalam proses pemipilan atau perontok jagung, sehingga lebih dapat menekan biaya, bahkan lebih menguntungkan. Selain itu, dengan bantuan alat pemberas, jagung yang sudah dipipil atau sudah dirontokkan akan menjadi beras jagung dengan cepat dan mudah. Serta dengan menggunakan alat penepung, beras jagung akan diproses menjadi tepung yang mempunyai nilai tambah lebih. Hasil tepung jagung selain mempunyai nilai jual yang lebih tinggi, juga dapat diolah menjadi berbagai makanan olahan yang dapat meningkatkan pendapatan petani. Cukup sekian pemaparan mengenai program penyuluhan tentang komoditas jagung yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.